Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Muflihah SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Catur Meliana dari kelas 2 PKIB. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan korupsi. Pertama ada hak asasi manusia. Makna dari hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, atau etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya. HAM mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Kedua, ada sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sendiri adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis atau alasan rasional yang menjadi pijakannya. Ketiga, ada macam-macam pelanggaran HAM. Yang ringan diantaranya yaitu melakukan penganiayaan, melakukan hak yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat dengan berbagai cara. Yang terakhir ada melakukan aksi kekerasan dengan cara pemukulan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor internal yang terjadinya pelanggaran HAM. Pertama, ada sikap egoisme. Terdapat kekurangan tingkat kesadaran yang ada pada sebuah negara. Ketiga, terdapat kondisi psikologis yang dimiliki oleh pelanggaran HAM. Keempat, ada terdapat tingginya sikap intoleransi. Kelima, ada terdapat sebuah rasa ingin untuk membalas dendam yang tidak pernah pudar. Keenam, ada kekurangan akan rasa empati yang dimiliki oleh masing-masing individu. Ada korupsi dan urgensi pendidikan anti korupsi. Pengertian korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruption, corrumper, berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau mengoyok. Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas, resign, dan hak orang lain. Kedua, ada faktor-faktor penyebab korupsi. Ada 3. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal bisa mengenai aspek perilaku individu, sifat tamak seseorang atau manusia yang rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif. Kedua, ada faktor sosial. Faktor sosial bisa meliputi keluarga. Karena adanya dorongan dari keluarga, seseorang bisa bertindak untuk korupsi. Ketiga, peninggalan pemerintah kolonial. Itu terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politis. Pertama, ada aspek ekonomi yang berarti pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak oleh keadaan. Kedua, ada aspek politis, yaitu menyuap para pemilih atau anggota partai. Ketiga, ada dampak korupsi, yaitu investasi menjadi lemah, mengurangi pertumbuhan ekonomi, terus mengurangi efisiensi bantuan, menyebabkan negara menjadi krisis. Terus selanjutnya ada gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi ada 2, yaitu MCW dan KPK. MCW sendiri yaitu adalah Malang Corruption Watch, yaitu yang berarti sebuah lembaga swadaya masyarakat, sebuah lembaga swadaya masyarakat anti korupsi yang berawal dari komunitas diskusi. Kedua, ada KPK. KPK sendiri berarti gerakan sosial anti korupsi yang harus terus dikumandangkan untuk menciptakan iklim politik yang beretika, birokrasi bersih, terus ekonomi kerakyatan, pendidikan juga berkualitas. Yang terakhir ada pendidikan anti korupsi. Apa sih itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi sendiri adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini.
Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.